Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel di YouTube aku Muhammad Iqbal. Terima kasih kalian yang sudah nonton video aku, video produktif aku dan lain-lain. Kali ini aku kontennya agak beda, udah mendekati podcast tapi nggak terlalu dalam kali lah. Kali ini aku sama Mr. Febri. Bang Febri ini senior aku. Jadi klarifikasi ya. Wah, tidak. Jadi jauh ini sebelumnya sudah ada pernah di video YouTube aku, tapi cuma nimbrung biasa aja, nggak terlalu masuk. Kali ini aku bakalan ngebahas sesuatu sama dia, yaitu review kemarin video yang aku unboxing violin baru yang dari Jerman itu. Nah, kita review dan kita komparasikan dengan violin lama aku, yaitu Vienna. Jadi kita mulai dari dulu bentar. Jadi ini ada dua violin karena kamera aku buruk ya, jadi nggak terlalu nampak kali. Jadi ini ada dua. Makanya subscribe biar ada duitnya. Wah, bisa beli kamera. Ya tuh, subscribe biar aku bisa beli kamera. Jadi ini yang di kiri aku ini violin lama aku, Vienna, dan harganya ini 1.300.000. Dan ini violin baru aku yang mereknya Roderick Peso from Jerman memang. Harganya aku beli yang bisa 8 juta aja ya. Jadi worth it lah, dari 1 juta ke 8 juta. Nah, kali ini aku bakalan review, tapi bukan aku yang main karena aku belum sampai di tahap yang mantap main. Makanya aku undang Bang Febri untuk gabung biar dia bisa review langsung gimana perbedaan harga violin 1 juta sampai 8 juta cuy. Oke, dari yang mana dulu nih Bang? Mau kesini? Iya, terserah. Mau yang mana dulu? Dari yang 1 juta dulu lah. Boleh. Bawa karbon atau bawa kayu Bang? Boleh bawa kayu, boleh karbon. Terserah Bang. Ya, coba kita review bawahnya. Oh ya, jadi sebelum itu aku ada dua bow. Jadi ini bow karbon sama bow kayu. Bow karbon ini habis juga uang aku berapa kemarin? 500 aku beli untuk violin ini, dan kayu ini bawaan langsung dari violin baru aku. Jadi pertama kita coba dari bow kayu dulu ya. Ini langsung di Bang Febri aja reviewnya karena dia paham. Kalau untuk violin ini ya gitu ya, karena violin ini biasa dibilang violin sayur gitu. Wah, violin sayur. Karena pembuatannya itu kan dari mesin semua. Ini bukan handmade gitu. Oh, berarti ini tidak handmade berarti Bang? Bukan. Ini nih masuk mesinnya udah jadi gitu. Paling campur tangan manusianya nanti pas lem gitu dan segala macam gitu. Ditempel. Jadi bukan dipahat yang betul-betul dipahat gitu kayak violin yang bukan violin sayur ya. Wah. Makanya bunyinya kalau hangnya masih lumayan, masih boleh pertimbangkan lah. Cuman low-nya sangat parah sih. Nggak kuat gitu kalau pengen lebih. Kalau untuk low-nya, kalau untuk high-nya masih boleh. Dan masalah balance antara senar itu jauh ya? Iya jauh, karena sangat belang. Bisa dengar nggak teman-teman? Bisa dengerin nggak gitu. Makanya violin ini dibilang violin sayur karena harganya murah kan.
Oh, berarti bikinnya nggak ribet gitu. kalau di ranahnya violin, instrumen violin kan beda sama kayak gitar segala macam. Contoh Iya. kalau gitar tuh dia berdasarkan merek kan, Bang? Iya, berdasarkan merek. Kalau orang umumnya untuk bagus Yamaha, Iya. Kapu, itu beda gitu. Iya. Kalau di violin ya apa yang menentukan ya, Bang? Harga kah? Kalau violin yang menentukan bukan harga sih sebenarnya atau merek sebenarnya, cuman pembuatnya siapa, itu yang paling penting kalau violin. Percuma violinmu semahal apapun, cuman kalau pabrikan kayak gini itu kurang bagus lah gitu. Apalagi yang ada yang berkedok kopian Stradivari ya, kayak gitu tuh nggak enak. Harganya kan cuman berapa juta gitu, cuman 4 juta lebih gitu atau 5 jutaan, itu kopian Stradivari kayak gimana gitu. Sementara Stradivari yang asli jumlahnya terbatas kan di dunia gitu, dan harganya tuh miliaran. Jadi kalau dibandingkan dengan jutaan terlalu jauh gitu. Pasti lah, Ya. harganya miliaran. Nah, makanya kalau milih violin ya pilih violin tuh yang betul-betul diproduksi sama luthier yang bagus sih. Kalau menurut aku, coba cari tahu lagi tentang violin gitu di Google atau di mana gitu, bisa searching di YouTube, lihat review itu. Raichen ada bikin review tuh, nyobain violin banyak gitu. Kalau violin ini ya gitulah, Gitu ya. itu kemampuannya nggak bisa memenuhi hasrat yang kita mau gitu. Itu kan tadi bow kayu, Bang. Coba Ya. bow karbon. Nah, itu cobain mau karbon ya. Ya. Bow karbon. Kalau masalah bow ya, aku lebih suka bow karbon soalnya gitu. Karbon. Ya. Apa tuh? Karena menurut aku ya, bow karbon tuh lebih stabil, lebih elastis dan lebih stabil gitu. Karena kalau kayu, aku rasa setelah dia melar, kayu dalam tanda kutip kayunya tuh udah bengkok dikit gitu ketika kita main. Selesai kita main itu kayak gitu aja gitu. Beda kalau karbon. Aku punya bow karbon yang udah 6 tahun gitu, masih kayak pertama, masih Lumpukannya lurus. masih tetap ya, Bang? Ya, masih Nggak lurus. flat dia. Enggak. Masih kayak pertama kali beli gitu, saking tetapnya bentuknya gitu. Kalau bow kayu aku udah 3 kali mungkin ganti bow kayu, cuman nggak pernah buat. Nggak pernah buat ya. Di karbon ini dari ketahanannya tuh yang bagus Ya. di Bang kayu ya. Balance ininya apa namanya, strike-nya ini, itu yang bikin aku suka itu gitu. Tapi Karena setiap main bisa stabil kayak gitu. Coba kalau kayu ya, coba kita lihat perbandingan. Agak getar. Lihat. Itu kalau main dinamik piano tuh bahaya kali. Nah, itu bahaya kali. Itu makanya enaknya bow karbon. Mau main dinamik dimanapun masih aman gitu, masih nggak ada getaran gitu. kalau kalian kawan-kawan di video ini nengok dari perspektif aku, jadi pas di gesek tadi, jadi di bow kayu ini kayak ada suspensinya gitu, kayak mana bilangnya dia ngeper gitu antara bow sama kayunya. Jadi kalau Nah, di gini gemetaran. kalau di karbon nggak stabil aja kayunya. Tambah lagi dengan jam latihan, jadi aku beda sama pengennya. Oke, itu tadi review dari bow kayu dan karbon dan violin harga 1 jutaan. Nah, sekarang kita lanjut nih, mungkin ada yang penasaran harga violin 8 juta coy. Langsung aja Bang. Boleh. Ini BTW sedikit informasi aku beli dari beliau ya, linknya. Jadi ini biola.
dengar bedanya nggak gitu? Lebih gini, kalau tadi kan mainin lo dulu nih, coba bandingin sama review sebelumnya, coba mundur lagi ya. Coba dengerin part yang sama dengan violin yang tadi gitu, dengan violin ini tuh jauh beda gitu. Karena kalau masalah lo ini lebih jelas gitu, artikulasi pun lebih jelas. Lebih jelas artikulasinya. Dan masalah balance sebenarnya jauh lah. Nah kalau tadi gitu coba, ini kan mulus gitu. Dan masalah sustain nada, mudah-mudahan bisa dengar ya. Iya. Ya jauh beda gitu. Dan high-nya pun lebih kerasa kayak gimana ya, orang nusuk gitu, tap gitu lah, emang lebih kerasa nusuknya. Lebih enak lah gitu daripada violin yang tadi, karena violin ini handmade dan bukan main-main ya, ini dari Jerman soalnya. Violin ini diproduksi di Jerman gitu sama luthier yang bagus, makanya hasilnya bagus. Lihat masalah fingerboardnya sama ini pernisnya beda daripada yang tadi. Yang tadi tuh cenderung kayak ini cat minyak. Ya gitulah, karena pernis itu juga mempengaruhi bunyinya, nggak cuman hiasan aja, nggak cuman warna aja sebenarnya pernisnya. Semakin tebal vernis, semakin kurang getaran violinnya. Itu makanya sangat berpengaruh. Nah, bisa juga dilihat dari vernisnya kalau mau beli biola. Lihat aja vernisnya. Kalau terlalu tebal, mending nggak usah dibeli. Kalau terlalu tebal vernisnya, apalagi harganya nggak sesuai ya. Jadi kalau teman-teman mau beli violin, kalau punya budget, mending beli yang bagus langsung gitu. Daripada ngulang-ngulang beli nanti. Violin kayak gini ya cuman segitu lah mampunya gitu. Nah, violin kayak gini kemampuannya ya segitu gitu. Kalau violin ini, aku yakin mungkin di tanah Nebal sekarang ini belum puas dia dengan untuk main-main instrumen ini. Tapi untuk instrumen ini, dia udah kewalahan gitu. Karena violinnya nggak mampu lagi untuk ngasih ini lagi apa katanya, namanya kemampuan Nebal tuh di atas violin ini gitu. Makanya dia pengen upgrade gitu, makanya dia beli yang ini. Nanti kalau udah melebihi ini lagi skillnya, udah nanti upgrade lagi pasti. Karena violin itu bakal ada terus gitu kan. Dan produksi yang bagus tuh selalu ada gitu. Luthier yang baik tuh banyak gitu. Apalagi kalau bicara ini ya, violin ya, violin tua gitu. Violin tua. Kalau ini masih baru gitu, walaupun ini luthiernya luthier lama gitu, dan mereknya merek terkenal lama gitu. Cuman produksinya ini tahun berapa ya? 2021 gitu. 2021 buat dengan orangnya. Nah, ya itulah jauh perbedaannya antara violin ini dan itu. Beda. Ya kita coba pakai bow yang kayu ya. Ya kita Violin coba ini pakai bow kayu. Ini bola aslinya dari violinnya. Ini bow bawaan dari violinnya. Masih sama, feel aku main kayu masih sama, masih kurang enak ya, tergantung teman-teman sih lebih sukanya ini kayu atau karbon gitu. Kalau aku sih lebih suka karbon karena crossing senar tuh lebih mulus dibuatnya. Lebih mulus perpindahan senar untuk crossing senar.
karena pengaruh kan, pengaruh dari sini tangan kiri. Kadang tangan kiri kita kayak gini, kalau bownya nggak bagus nggak akan nempel lagi di sentarnya gitu. Makanya bow carbon itu lebih enak menurut aku ya. Ini dari perspektif aku gitu. Jadi main instrumen viola ini kompleks ya Bang? Ya kompleks, sangat kompleks. Bukan, ya memang sih, memang kenyamanan kita, tapi tetap ada aturan. Ya tetap. Tetap banyak aturan. Walaupun berdasarkan kenyamanan kita, banyak aturan yang harus diterapkan. Karena gini, kalau violin ini, sebelum bicara kenyamanan ada basicnya dulu gitu. Nah kita harus benerin basicnya dulu, baru bicara kenyamanan. Kalau kita belum dapat basic, udah bicara nyaman ya, itu yang salah gitu. Belajar dulu basicnya gimana sih. Ini kan bukan budaya orang Indonesia ya, musik klasik itu bukan budaya orang Indonesia, dan violin ini berasal dari Eropa gitu. Jadi kita mau nggak mau belajar sama mereka gitu. Gimana sih mereka memainkan alat musik mereka gitu. Kecuali tradisi di Indonesia ya, nah itu beda. Misalnya gamelan gitu, talempong gitu, itu memang harus sama orang kita yang belajar, orang tradisi gitu. Tapi kan ini tradisi orang luar gitu, jadi belajarnya ke sana. Gimana sih orang tuh basicnya untuk belajar ini gitu. Nah kita pelajarin basicnya, baru nanti kita bicara nyamannya. Karena kan bicara nyaman tergantung anatomi kita gitu. Nah itu baru ke sana gitu, kita dapetin basicnya dulu. Gitu lah Bang. Jadi instrumen viola ini saya ilmunya berat gitu pelajari, bukan sekedar pikiran atau kajian sih yang dihabiskan. Salah satunya waktu ya Bang. Iya benar. Karena gini, kalau pembuatan violin aja itu udah sulit gitu. Dan kenapa violin itu sangat kompleks? Karena violin ini dibikin dari ratusan potong kayu loh gitu. Bukan banyak nggak tahu kan. Bukan dari ini satu papan, bukan kayak gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Emang ini satu piece gitu, ini satu piece. Kadang dua piece ini digabungin. Kayak ini two piece namanya. Ada yang one piece, kayunya satu aja gitu. Ini potongannya kan banyak-banyak. Di dalamnya juga ada ini sound post. Banyak lagi potongannya, di sudut ini juga ada nih di dalam. Cuman kita nggak bongkar ini kan. Nggak mungkin Bang, hai, rugi. Makanya oh ya info ya, luthier itu adalah orang yang pembuat biola atau yang memperbaiki biola gitu. Tadi kan ngomong luthier kan gitu. Nah untuk informasi ya gitu. Makanya ini dibikin luthier tuh lama sebenarnya, proses pembuatannya dari motong kayunya itu kan ratusan gitu, dan disusun lagi gitu, dilem lagi gitu, gimana supaya rapi pembuatannya. Nanti setelah dibikin bunyinya nggak sesuai, nanti ada lagi dibongkar lagi. Iya, kadang dipahat lagi gitu. Makanya untuk pembuatannya aja udah kompleks gitu, apalagi untuk belajarnya. Karena gini ya, kalau gitar bukan membandingkan ini ya instrumennya. Kalau gitar atau piano gitu, itu kan udah jelas. Kalau gitar ada fretnya, kalau piano tinggal nekan tutupnya gitu, bukan tinggal nekan sih, memang ada tekniknya tersendiri gitu. Cuman untuk violin ini fretless loh gitu, jadi nadanya nggak ada mapnya, lihat kan? Jadi tergantung kepekaan nada kita atau solfeggio namanya kalau di musik. Tergantung itu nanti tergantung telinga kita benar nadanya nanti. Dan lagi kalau untuk belajar violin, masalah nada tadi ada basicnya loh, ada frame yang harus kita hafal. Nah itu yang teori dari orang barat yang nggak boleh kita lupakan. Bisa aja sebenarnya kita main aja cuman kayak gini.